Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan bahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang banyak, amin. Kita tahu semua saat ini perhitungan pemilu baik pileg maupun pilpres sedang berlangsung. Banyak spekulasi, banyak sekali keanehan dan anomali yang terjadi berdasarkan quick count. Kayaknya kita harus berpikir ulang untuk mempercayai hal itu, karena penuh dengan keanehan dan kejanggalan. Untuk pileg memang kita akui PDI Perjuangan masih landing meskipun mengalami penurunan dibandingkan suara PDI tahun 2019, tapi masih menjadi juara untuk pileg tahun 2024. Artinya di sisi lain harus kita akui program hat-trick dari PDI Perjuangan berjalan sukses. Nah, tapi ini berbanding terbalik dengan hasil pilpres. Jagoan PDI Perjuangan yaitu Ganjar Mahfud, suaranya tidak masuk akal, bahkan di kantong-kantong kandang banteng seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, suara Ganjar Pranowo dan Mahfud ini berdasarkan quick count menurun drastis. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingat surat edaran yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam surat itu ditujukan semua elit PDI termasuk caleg-caleg PDI Perjuangan mulai dari tingkat pusat, tingkat daerah maupun kabupaten kota. Di dalam surat tersebut adalah bahwa semua caleg PDI harus berjuang memenangkan pilpres atau calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDI Perjuangan, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan dalam surat itu juga dikatakan bahwa perolehan suara caleg di dapil masing-masing harus linier dengan perolehan suara capres-cawapres yang diusung PDI Perjuangan. Ada satu hal lagi yang paling menarik dalam surat itu, dikatakan kalau perolehan suara caleg PDI Perjuangan di wilayah tersebut atau di dapil tertentu tidak linear dengan perolehan suara capres dan cawapres yang diusung oleh PDI, yaitu Ganjar dan Mahfud, DPP PDI Perjuangan akan tidak mengesahkan caleg yang bersangkutan menjadi anggota DPR maupun DPR daerah, tingkat 2 maupun tingkat 1. Nah, kita tunggu janjinya apakah konsisten surat dari DPP Perjuangan itu benar-benar dilaksanakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya menyesal sebagai warga bangsa dengan suara dari beberapa elit PDI, entah itu siapapun namanya, saya tidak perlu sebut mengatakan seolah-olah pilpres ini itu sudah selesai. PDI Perjuangan seolah-olah merasa sudah puas dengan menjadi pemenang pileg dan mencapai hat-trick dan persiapan istilahnya siap-siap untuk menjadi oposisi atau penyeimbang di luar pemerintah. Ada makna yang tersirat dari pernyataan itu adalah bahwa seolah-olah PDI Perjuangan sudah lempar anduk atau menyerah dengan hasil pilpres. Dan ada suara lagi dari kader PDI Perjuangan, anak muda ini itu dalam satu wawancara di media televisi mengatakan bahwa PDI Perjuangan siap menerima Prabowo dan Gibran. Lagi-lagi ini bermakna atau menimbulkan persepsi dari publik bahwa PDI Perjuangan seolah sudah mengakui bahwa Prabowo Gibran itu menjadi pemenang. Padahal kenyataannya kita tahu banyak sekali keanehan, kejanggalan dan rekapitulasi yang terjadi di KPU, khususnya aplikasi Sirekap sebagai contoh di Kabupaten Grobogan. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran mencapai kemenangan 561.000 suara, Anies 8 suara, sedang Ganjar 69 suara. Masuk akal enggak itu?
Padahal dalam peraturan KPU nomor 1 TPS itu hanya 3 pemilih, meskipun sudah dibantah oleh Ketua KPPS tempat bahwa itu adalah salah aplikasi atau kesalahan dari petugas KPPS, tapi tetap menimbulkan pertanyaan yang tentang validasi atau akurasi dari aplikasi rekap itu ya. Jadi yang KPU terjadi itu banyak berbagai tempat, di Cakung misalnya, di tempat lain banyak sekali lagi penggelembungan suara bahkan yang tidak masuk akal. Adalah hampir mencapai 70% TPS yang sudah melaporkan itu jumlah total suaranya mencapai dari 300 suara. Ada yang 1000 suara, ada 600, ada yang 700. Nah, ini tidak masuk akal ya. Sekali lagi saya katakan bahwa dalam satu TPS maksimal itu 300 sampai 306 suara. Nah, hanya itu, artinya kalau lebih dari itu berarti ada sesuatu yang salah. Bahkan KPU sendiri sudah memberikan konfirmasi, klarifikasi bahwa telah terjadi kesalahan input 2.500 sekian TPS, meskipun ini kecil dibandingkan total TPS di Indonesia 860.161 TPS. Tapi tetap saja ini kesalahan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena ini ya, banyak sekali, jangan dibiarkan ya. Sementara ini belum lagi nanti mari kita lihat ya hari-hari berikutnya, masih banyak kesalahan-kesalahan konversi atau input. Kita tidak tahu seberapa kuat ini ya, KPU akan terbuka. Belum lagi KPU juga memberikan informasi tentang pelanggaran-pelanggaran di dalam TPS yang tidak ada saksi, tidak ada petugas, kekurangan kertas suara dan sebagainya. Dan jadi artinya Pilpres tahun 2004 itu masih bermasalah. Jadi kalau elit PDI tidak ngotot berjuang keras untuk mengejar potensi kecurangan yang terjadi, menurut saya akan menjadi luka yang dalam bagi rakyat ya. Karena selama ini rakyat mendukung calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ini hanya saran salah satu anak bangsa ya. Saya bukan kader PDI, saya bukan istilah kita hanya simpatisan ya, tapi saya sangat mencintai PDI karena memang itu punya jargon nasional dari dulu sampai sekarang juga berubah. Makanya ayo PDI, rakyat mendukungmu untuk membongkar kecurangan. Masalah kalah menang itu nanti itu ya jelas, tapi yang jelas kecurangan itu harus terbongkar supaya rakyat itu tahu suaranya itu kemana. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.